Halo, selamat datang. Sebelum kita mulai, saya minta kalian lakukan satu hal. Serius, cuma satu hal. Coba buka notifikasi berita kamu sekarang atau scroll feed media sosial kamu selama 30 detik. Ya, 30 detik aja. Sudah? Oke. Berapa banyak dari berita yang kamu baca tadi yang nyebutin suku, agama, atau kelompok tertentu dalam konteks yang negatif? Entah itu tersangka kriminal, pelaku kerusuhan, atau orang yang diduga melakukan sesuatu yang buruk. Tapi identitas kelompoknya disebutin, padahal nggak ada hubungannya sama sekali. Kalau kamu jujur sama diri kamu sendiri, kemungkinan besar ada. Dan kalau ada, kamu baru aja nyentuh masalah yang paling besar yang ada di dunia jurnalisme Indonesia hari ini. Kita ngobrol itu sekarang. Nama episode ini adalah kata-kata yang membunuh. Dan kita bakal bedah satu pasal yang selalu dilupakan orang, tapi dampaknya bisa mengubah cara masyarakat melihat sesama mereka sendiri, yaitu pasal 8 Kode Etik Jurnalistik Indonesia tentang larangan diskriminasi dalam pemberitaan. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Apa sih sebenarnya yang diatur dari pasal 8 ini? Bunyinya begini, pakai bahasa yang mudah ya. Wartawan Indonesia dilarang membuat atau menyiarkan berita yang mengandung prasangka atau diskriminasi berdasarkan perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang yang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, dan cacat jasmani. Sepintas kedengarannya sederhana, jelas, masuk akal. Tapi coba kita bedah lagi. Pasal ini nggak cuma bilang jangan rasis, jauh lebih luas dari itu. Ini mencakup siapapun yang rentan, orang miskin, orang sakit, penyandang disabilitas. Dan ini bukan hanya soal sikap pribadi wartawannya. Ini soal konten yang mereka produksi dan sebarkan ke jutaan orang. Ada dua kata kunci penting yang perlu kita pahami: prasangka dan diskriminasi. Dalam KEJ sendiri mendefinisikannya, prasangka adalah anggapan negatif terhadap seorang atau kelompok sebelum kita tahu faktanya. Dan diskriminasi adalah perlakuan berbeda berdasarkan identitas seseorang, suku, agama, warna kulit, dan seterusnya. Jadi wartawan dilarang bukan hanya dari tindakan nyata yang jelas-jelas rasis, tapi juga dari framing, dari pilihan kata, dari cara penyajian berita yang bisa membentuk prasangka di kepala pembaca. Dan ini teman-teman, ini yang sering banget terlewat. Kenapa pasal ini sepenting itu? Kenapa kita perlu ngobrol soal ini sekarang? Saya mau ngasih kamu gambaran yang nyata. Bayangkan ada berita kriminal, seorang tersangka pencurian. Wartawannya nulis nama, pelaku, lokasi kejadian, jenis barang yang dicuri. Faktual semua. Tapi di paragraf ketiga, dia nyebut pelaku yang merupakan warga pendatang dari suku X ini. Padahal asal-usul sukunya sama sekali tidak relevan dengan kasusnya. Apa yang terjadi di kepala pembaca? Secara nggak sadar, otak kita mulai membangun asosiasi, oh orang dari suku itu memang suka begitu ya. Padahal wartawannya mungkin nggak berniat jahat. Mungkin dia pikir itu cuma info tambahan, mungkin dia nggak sadar juga. Tapi kerusakan sudah terjadi. Dan ini bukan soal satu berita. Ketika pola ini diulang-ulang hari demi hari, berita demi berita, media demi media, yang terbentuk bukan sekedar persepsi. Yang terbentuk adalah stigma sosial. Dan stigma sosial itu berbahaya. Kita tahu dari sejarah, tidak hanya di Indonesia tapi di mana-mana di dunia, bahwa konflik antar kelompok hampir selalu didahului oleh narasi media yang membenturkan kelompok-kelompok itu. Media yang membangun citra kita versus mereka. Media yang membuat satu kelompok kelihatan ancaman bagi kelompok lainnya. Ini bukan kebetulan, ini adalah kata-kata yang bekerja secara perlahan tapi pasti. KEJ pasal 8 ada justru karena para perumusnya sadar bahwa wartawan punya kekuatan luar biasa. Kekuatan untuk membentuk persepsi publik, dan kekuatan itu harus dijalankan dengan tanggung jawab ekstra ketika menyentuh isu-isu yang sensitif seperti identitas kelompok. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering bikin kita bingung. Di mana batasnya?
Karena ini bukan soal hitam putih kan, ada situasi di mana identitas kelompok seseorang memang relevan secara jurnalistik. Ada konteks di mana menyebutkan perbedaan itu justru penting untuk melindungi kelompok tersebut. Jadi gimana kita bedainnya? Saya kasih beberapa contoh hipotesis. Semua ini fiktif ya, bukan kasus yang senyata spesifik. Contoh pertama, berita. Ada kejadian dari sebuah institusi yang terbukti memperlakukan pegawainya secara berbeda berdasarkan latar belakang agama. Apakah wartawan boleh menyebut identitas agama itu? Boleh, bahkan wajib. Karena di sini identitas agamanya adalah inti dari masalah yang diberitakan. Menyembunyikannya justru akan menutupi ketidakadilan yang terjadi. Ini adalah jurnalisme yang melindungi, bukan yang mendiskriminasi. Contoh kedua, tersangka pencurian di sebuah pasar. Wartawan menyebut pakaian adat atau asal daerah tersangka, padahal itu sama sekali nggak relevan dengan kasus hukumnya. Itu nggak boleh. Ini adalah penambahan atribut atau identitas yang tidak relevan. Efeknya hanya satu, membangun asosiasi negatif antara identitas budaya itu dengan tindak kriminalnya. Contoh ketiga, ada riset yang menunjukkan ketimpangan ekonomi antara kelompok di Indonesia. Apakah wartawan boleh memberitakannya secara lengkap? Boleh, tapi dengan cara yang tepat. Menyajikan data faktual tentang ketimpangan adalah jurnalisme yang penting. Asal penyajiannya tidak membangun narasi bahwa satu kelompok memang lebih buruk secara alamiahnya. Konteks struktural, analisis yang mendalam, dan keberimbangan narasumber sangat penting di sini. Kuncinya ada satu pernyataan sederhana yang bisa jadi panduan setiap wartawan. Apakah identitas kelompok ini relevan secara faktual dan proporsional untuk dipublikasikan atau hanya memperburuk persepsi publik tanpa manfaat informasi yang nyata? Kalau jawaban yang kedua, hapus, tinggalkan, jangan muat. Dan ini berlaku untuk semua atribut yang disebutkan pasal 8. Suku, ras, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, dan bahasa. Semuanya punya potensi untuk disalahgunakan kalau tidak dikelola dengan hati-hati. Salah satu hal yang saya pengen tekanin hari ini adalah ini. Diskriminasi dalam pemberitaan tidak selalu datang dari niat yang jahat. Ini penting banget untuk dipahami oleh wartawan, oleh editor, bahkan oleh kita sebagai pembaca. Sebagian besar kasus pelanggaran pasal 8 yang terjadi di media Indonesia bukan karena wartawannya memang berniat untuk merusak reputasi suatu kelompok, tapi karena ada hal-hal yang sudah terbangun secara sistemik dalam budaya redaksi, dalam cara penulisan berita yang diwariskan turun-temurun, dalam asumsi-asumsi yang sudah dianggap biasa. Misalnya, ada konvensi lama di beberapa media yang mendeskripsikan tampilan fisik tersangka secara berlebihan, termasuk warna kulit atau ciri-ciri fisik yang secara implisit mengaitkan penampilan tertentu dengan kriminalitas. Atau ada kebiasaan menambahkan latar belakang daerah asal seseorang dalam berita kriminal seolah-olah itu informasi yang perlu diketahui publik. Ini semua adalah bias yang sudah menjadi kebiasaan, dan justru kebiasaan yang paling susah diubah. Karena orang-orang yang melakukannya bahkan gak sadar bahwa itu bermasalah. Makanya pasal 8 ini bukan hanya soal jangan buat berita yang jelas-jelas rasis. Ini juga soal kesadaran diri yang aktif. Wartawan harus terus-menerus bertanya pada diri sendiri, apakah pilihan kata dan framing saya ini berkontribusi pada prasangka? Ada bagian dari pasal 8 yang sering banget kelewatan dalam diskusi tentang diskriminasi di media. Perlindungan terhadap kelompok rentan. Pasal ini secara eksplisit melarang wartawan merendahkan martabat orang yang lemah, miskin, sakit, dan penyandang disabilitas, baik fisik maupun mental. Ini sangat relevan, karena kita sering lihat bagaimana media meliput orang miskin dengan cara yang tanpa sadar mendehumanisasi mereka. Memperlihatkan kemiskinan sebagai tontonan bukan sebagai isu struktural yang perlu diselesaikan. Atau bagaimana liputan tentang kesehatan jiwa bisa menggunakan framing yang mengintimidasi. Kata-kata seperti gila dipakai begitu saja tanpa pertimbangan dampaknya. Penyandang disabilitas juga seringkali diliput dengan nada yang terlalu merendah, seolah mereka objek iba, bukan subjek dengan hak dan suara yang setara. Semua ini adalah bentuk diskriminasi lebih halus mungkin, tapi sama nyatanya.
Oke, kita sudah ngobrol banyak soal wartawan dan media, tapi saya juga mau menyinggung sesuatu yang lebih dekat dengan kamu. Kita, sebagai konsumen berita juga punya peran. Karena media tidak beroperasi dalam ruang hampa. Media hidup dari perhatian kita. Berita yang kita klik, yang kita bagikan, yang kita komentari, itu semua memberikan sinyal kepada algoritma dan kepada redaksi tentang konten apa yang laku. Kalau berita sensasional yang menonjolkan identitas kelompok dalam konteks negatif terus-terusan dapat banyak klik dan share, secara tidak langsung kita sedang mendorong media untuk memproduksi lebih banyak konten seperti itu. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Pertama, sadari polanya. Ketika kamu baca berita, latih diri untuk bertanya apakah informasi tentang suku atau agama ini relevan atau cuma untuk ditambahkan untuk mencari sensasi. Kedua, jangan share berita yang diskriminatif. Bahkan kalau kamu share dengan niat mengkritik, karena yang terjadi adalah konten tetap menyebar. Ketiga, gunakan mekanisme yang ada. Kalau kamu merasa sebuah pemberitaan melanggar pasal ini, ada Dewan Pers yang bisa menerima pengaduan dari masyarakat umum. Kita bukan penonton pasif dari ekosistem media, kita adalah bagian dari ekosistem itu. Saya mau tutup dengan satu pemikiran. Pasal 8 Kode Etik Jurnalistik bukan aturan yang mengekang kebebasan pers, bukan sensor, bukan juga daftar larangan yang bikin wartawan tidak bisa menulis jujur. Justru sebaliknya, ini adalah komitmen profesi bahwa kemerdekaan pers sejati tidak pernah bisa dipisahkan dari tanggung jawab terhadap sesama manusia. Media yang kuat adalah media yang dipercaya, dan kepercayaan itu dibangun hari demi hari melalui pilihan kata yang tepat, framing yang adil, dan kesadaran bahwa di balik setiap nama dan kelompok yang kita sebut dalam berita ada manusia yang nyata. Dengan martabat yang nyata, kata-kata itu bisa membangun, kata-kata bisa menyembuhkan, tapi kata-kata juga bisa membunuh perlahan tanpa kita sadari. Makanya wartawan dan kita semua sebagai masyarakat perlu terus belajar, terus mawas diri, terus bertanya, apakah yang saya tulis, apakah yang saya share, apakah yang saya konsumsi bisa membuat dunia lebih adil atau memperparah perpecahan? Itu pernyataan yang nggak ada jawaban finalnya. Tapi pernyataan itulah yang harus terus kita bawa. Terima kasih yang sudah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Maaf jika saya ada salah-salah kata. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah.